Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead benar-benar sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Yap, sedikit informasi yang telah dibocorkan oleh Redon kemarin bahwa di chapter 1094 kali ini, Gorosei Sartun akhirnya turun tangan langsung untuk segera mengakhiri konflik di Pulau Egghead. Dan kali ini, Redon telah memberikan spoiler lengkap terkait apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1094. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1094. One Piece chapter 1094 kali ini mendapatkan judul Sanjay Garcia Sartun. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan merujuk pada diperlihatkannya aksi dari salah satu orang terpenting di pemerintah dunia, yaitu Gorosei Sartun. Jelas aksinya kali ini benar-benar akan membuat kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya terkejut dengan kedatangan Gorosei Sartun. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah color spread yang berhubungan dengan manga One Shot yang dibuat oleh Oda Sensei yang berjudul Monster. Nah, sedikit informasi ya bosku, manga One Shot ini berisikan kisah perjalanan Dewa Pedang Ryuma ketika dirinya berhasil mengalahkan seekor naga. Yap, menariknya color spread ini juga memperlihatkan semua anggota keluarga dari Shimotsuki, termasuk Roronoa Zoro. Selain itu, color spread ini juga dibuat untuk memperingati manga One Shot yang akan segera diadaptasi menjadi anime. Lalu kemudian masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan para pacifista yang telah bersiap untuk melakukan serangan setelah menerima perintah dari Vegapunk Atlas. Tepat di momen ini juga, para pacifista pun langsung melakukan serangan terhadap pasukan angkatan laut. Sementara itu kita juga diperlihatkan Bani yang menggunakan teknik barunya dari kekuatan buah iblisnya yang bernama Near Death Experience. Nah, para angkatan laut yang terkena serangan Bani pun diperlihatkan berhalusinasi dengan kematian mereka sendiri. Bahkan, para angkatan laut diperlihatkan saling menembak satu sama lain. Melihat hal tersebut, dua Vice Admiral pun diperlihatkan mencoba untuk menghentikan Bani. Salah satu Vice Admiral tersebut adalah pria dengan berdagu panjang dan berkumis. Belum diketahui pasti siapa nama dari Vice Admiral tersebut, tetapi yang jelas Vice Admiral ini menggunakan sebuah tongkat panjang dengan cangkang keong di ujungnya. Lalu Vice Admiral lainnya adalah wanita tua bernama Bluegrass. Dia diperlihatkan memiliki kekuatan buah iblis Nori Nori Nomi, di mana dengan kekuatannya ini, Vice Admiral Bluegrass mampu mengendarai dan mengendalikan semua orang yang dia kendarai. Nah, di momen ini, Bluegrass menggunakan pacifista untuk menghadapi Bani. Bani yang melihat hal itu pun tidak bisa berbuat banyak, karena Bani tidak tega untuk menyerang pacifista yang memiliki wujud seperti ayahnya. Namun, beruntung bagi Bani, tiba-tiba Sanji muncul dan berhasil menyelamatkan Bani. Nah, tepat di momen ini, kita pun diperlihatkan sebuah lingkaran sihir berwarna merah yang berbentuk bintang dan memiliki simbol angka 5 yang tiba-tiba muncul di tengah Pulau Egghead. Lingkaran tersebut pun diperlihatkan mengeluarkan ledakan api dan petir hitam. Kelompok bajak laut topi jerami yang melihat hal ini pun tampak kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sisi lain, pihak angkatan laut pun mengatakan bahwa Gorosei Sartun ada di tempat ini. Para Vice Admiral pun kemudian memberitahukan kepada para prajurit angkatan laut agar tidak menatap mata dari Gorosei Sartun secara langsung. Tetapi ada seseorang prajurit angkatan laut yang ngeyel dan tidak mematuhi peringatan tersebut. Dia menatap dan melihat mata Gorosei Sartun, di mana hal itu pun langsung menyebabkan prajurit angkatan laut tersebut mati seketika dengan diperlihatkan kepalanya meledak. Di sisi lain, Shin pun akhirnya memperlihatkan Gorosei Sartun yang telah berubah wujud menjadi monster. Ya, apabila kita perhatikan lagi, wujud perubahan monsternya ini mirip seperti perubahan Zoan milik Black Maria, di mana bagian bawah tubuh Gorosei Sartun berbentuk laba-laba, namun memiliki pola tanda api di atasnya. Jenggot dan rambut Gorosei Sartun pun menjadi seperti awan yang mengalir. Bahkan kita pun diperlihatkan awan hitam yang mengelilinginya.
di mana hal ini mirip sekali dengan ciri khas kekuatan awakening dari Rob Lucci dan juga Kaku. Nah, menariknya, di mode monsternya ini, wajah dari Gorosei Sartun diperlihatkan seperti manusia, namun hidungnya lebih besar dan memiliki 2 tanduk yang keluar dari topinya. Yap, kemungkinan besar ini adalah mode hybrid dari Gorosei Sartun, namun sayangnya belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai nama dan jenis buah iblis dari Gorosei Sartun. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara sang kaisar lautan Mugiwara Luffy versus Admiral Kizaru. Di momen ini kita diperlihatkan Luffy yang lebih unggul dalam hal stamina. Bahkan belum ada tanda-tanda batas waktu dalam menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Sementara itu, Kizaru mulai terlihat kelelahan. Bahkan, Kizaru mengatakan bahwa dia tidak bisa terus bertarung lebih lama lagi, karena jika terus bertarung seperti ini, maka dia tidak bisa segera menyelesaikan misinya. Nah, tepat di momen ini, Kizaru langsung terbang menjauh dari Luffy dengan kecepatan super dan langsung menuju ke Vega Tank. Di sini, kita pun diperlihatkan Admiral Kizaru yang langsung menyerang dan menembaki sinar laser ke arah Vega Tank secara membabi buta. Beruntung, Vega Tank dapat menghindar dan hanya menghancurkan jalan awan yang akan dilalui oleh Vega Tank. Namun karena akibat serangan dari Admiral Kizaru tersebut, jalurnya rusak dan pergerakan Vega Tank pun jadi bermasalah, sehingga menyebabkan Vega Tank tersebut jatuh ke tanah. Nah, tepat di momen ini, secara tiba-tiba, suara Gorosei Sartun terdengar ke seluruh penjuru Pulau Egghead. Gorosei Sartun kemudian berteriak, "Para pacifista, berhenti!" Jelas mendengar hal tersebut, seluruh karakter yang terlibat konflik di Pulau Egghead pun tampak berhenti dan merasakan aura yang tidak biasa. Nah, setelah merasakan aura tersebut, Luffy kemudian langsung mengejar Admiral Kizaru yang mencoba untuk menghancurkan Vega Tank. Ya, lagi-lagi, Luffy berhasil mencegah Kizaru untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Di momen ini, Kizaru mengatakan kepada Luffy, "Apakah wujudmu itu sudah mencapai batasnya?" Namun Luffy tidak menjawab dan langsung menghajar Admiral Kizaru dengan teknik Gomu Gomu no Dawn Star Gun yang tepat mengenai wajah Kizaru hingga membuat sang Admiral tersebut mengeluarkan efek bintang yang mengelilingi kepalanya. Nah, Admiral Kizaru yang masih sadar pun kemudian mengatakan, "Oh, sepertinya ini buruk." Ya, di sini kita diperlihatkan Admiral Kizaru dan Luffy sama-sama terjatuh. Tepat di momen ini juga, Gorosei Sartun yang melihat Luffy terjatuh di mode Gear 5-nya kemudian mengatakan, "Nikah." Di sini kita juga diperlihatkan Luffy yang benar-benar sudah kelelahan dan berubah kembali ke mode normalnya ketika mencapai tanah. Nah, kemudian di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda, kita pun diperlihatkan pertemuan antara Bunny, Sanji, Franky, dan Dr. Vegapunk yang bertemu dengan Gorosei Sartun. Tepat di momen ini, Bunny tiba-tiba teringat sesuatu di masa lalunya, namun belum diketahui dengan pasti ingatan apa yang diingat oleh Bunny. Tetapi yang jelas, hal inilah yang membuat Bunny sangat marah. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Bunny yang melompat dan menusuk dada Gorosei Sartun dengan pedang hingga membuat sebagian darah mengalir dari bagian dada Gorosei Sartun. Well, chapter yang cukup menarik ya bosku. Akhirnya kita diperlihatkan kekuatan dari Gorosei Sartun. Nah, itu tadi merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1094. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.